Jadi melalui berita as-sadiq, berita yang benar, yaitu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat berita dari koran saja, Masya Allah, luar biasa percaya, ya kan? Ini koran nih katanya. Assalamualaikum. Ada berita penemuan orang yang dengan dasarnya hanya memperkirakan ini batu umurnya 3 juta tahun, iya kan? Ya kan, ketemukan orang menhir misalnya, tahu menhir? Hah? Batu nisan kuno, batu purba. Lalu diperkirakan oleh yang ahlinya, perkiraan kan? Tinggal katakan perkiraan bahwa umurnya 3 juta tahun. Antum langsung sami'na wa ta'ana. Siapa Anda? Gitu. Tidak boleh ragu itu, karena dia pakar arkeologi. Tahu arkeologi? Seorang arkeolog, artinya penemu-temu peninggalan-peninggalan lama. Dia tahu, dia percaya dan diyakini, padahal dia tidak menyaksikan penciptaannya, iya kan? Dia hanya memperkirakan, dia yakin luar biasa. Peneliti yang di mukaddimah penelitiannya menyebut penelitian ini walaupun sudah dilakukan dengan seksama secara tim dan bersama-sama, tapi walaupun demikian pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangannya. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca yang budiman. Tapi luar biasa percayanya orang karena ini hasil penelitian. Bagaimana dengan yang maha teliti? Yang maha teliti sampai kepada kita beritanya dari yang as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, yang diberi Allah SWT tugas menjelaskan sehingga tidak ada yang ragu-ragu. Semuanya Nabi jelaskan kepada kita. Kalaulah Nabi jelaskan bagaimana istinja dengan batu atau dengan kayu, ada kayu ya, dengan air atau istijbar dengan batu, dijelaskannya. Mana mungkin beliau tidak menggunakan bahasa yang jelas untuk sesuatu yang tidak bisa diakali untuk mengetahuinya. Pasti lebih jelas. Ini penting, mukaddimah ini penting kaum muslimin dan muslimat, karena banyak dari yang menyimpang seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ada kecenderungan pada yang batil, mencari yang mutasyabihat, itu yang diikuti, meninggalkan yang muhkamat. Kau temenung tuntun? Ini menu serius atau bingung? Nah, serius ya? Nggak, jangan tegang, kita tenang aja. Santai, tidak ada pemaksaan ini. Nah, tenang-tenang aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini mukaddimah penting. Sebab mustahil Nabi, tentu saja sebelumnya Allah SWT, untuk hal yang tak masuk bab ijtihad di dalamnya, tidak bisa dibanding-bandingkan dan dikomparasikan, dianalogi dan dikiaskan. Lalu Nabi tak jelaskan maknanya. Harus ditunggu ulama abad ke-4, ke-5 dan seterusnya untuk menjelaskan. Padahal Nabi sudah menyebut sebaik-baik generasi zaman Nabi, generasi zaman tabi'in, generasi setelahnya. Terus ternyata mereka tidak tahu maknanya. Kapan tahu? Di ulama abad ke-4. Yang mereka sendiri bingung juga sebenarnya. Ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan begini. Ada yang mengatakan tidak tahu maknanya. Ada yang mengatakan maknanya kalau dibahas bisa membawa kekufuran. Ada yang bilang tidak boleh dibahas maknanya. Ada yang bilang tidak, maknanya mesti dia cari makna yang sesuai hati. Akhirnya takwil pun yang tidak sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat,
Di sini manhaj ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan namanya ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikut sunnah, mabna wa makna. Bukan mengikut sunnah terima hurufnya, maknanya dibuang. Ya, bapak diterima pak, tapi tidak boleh kerja di sini. Apa makna? Bapak tidak mungkin ditolak karena bapak lulus, cuma tidak saya kasih kerja. Suka? Ini memang itu tuan kaum muslimin. Hurufnya diterima. Kita bicara bukan masalah hurufnya. Hurufnya siapa yang mengingkari Al-Quran satu huruf keluar dari Islam. Yang kita bicara itu menerima maknanya, bukan menerima hurufnya. Karena sepakat tidak boleh menolak Al-Quran satu huruf pun, tidak menolak hadis Nabi yang sudah jelas, tidak boleh satu huruf pun, tapi maknanya. Karena Nabi bicara bukan menyampaikan huruf tanpa makna. Jelas?